Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan mencoba menjelaskan sekilas tentang pemasaran hasil tanaman sayuran pada mata pelajaran Agrobisis Tanaman Sayuran kelas 11 semester 3 di SMK PPN Tanjung Sari. Tema materi yang meliputi konsep pemasaran, ruang lingkup pemasaran, fungsi-fungsi pemasaran, dan yang terakhir strategi perencanaan pemasaran. Tujuan pembelajaran: setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu melakukan pemasaran hasil tanaman sayuran sesuai dengan standar industri. Materi pemasaran hasil sayuran. Konsep pemasaran. Pasar dalam arti sempit adalah suatu tempat atau daerah bertemunya antara penjual dan pembeli, atau daerah tempat terjadinya penawaran dan permintaan dalam menentukan harga. Pemasaran dalam arti luas adalah sebagai suatu sistem dari kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan, ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa kepada kelompok pembeli. Ruang lingkup pemasaran. Proses perpindahan barang dan jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen tidak sederhana. Jangkauan pemasaran sangat luas. Berbagai tahap kegiatan harus dilalui oleh barang atau jasa sebelum sampai ke tangan konsumen. Manajemen pemasaran adalah suatu bagian kegiatan dari perusahaan yang sangat erat hubungannya dengan situasi pasar. Kegiatan ini terdiri dari mengetahui kebutuhan dan minat khusus pasar, kemudian menciptakan dan menjamin adanya produksi yang memenuhi kebutuhan pasar, dan yang terakhir menciptakan dan memelihara pasar dari produk. Fungsi-fungsi pemasaran. Untuk melancarkan arus barang dari produsen ke konsumen diperlukan tindakan terhadap barang itu dalam proses pemasaran tersebut yang disebut fungsi pasar. A. Fungsi permintaan atau demand. Diperlukan dalam mencari tempat untuk menjual barang yang diinginkan oleh pembeli menurut jumlah, kualitas, dan kuantitasnya. B. Fungsi penawaran atau supply. Fungsi ini dilakukan dengan mencari sumber-sumber pemasaran, pengumpulan hasil, dan kegiatan lainnya yang berhubungan agar barang-barang selalu tersedia di tempat dan kapan dikehendaki oleh konsumen. Selanjutnya, fungsi fisik. Semua tindakan atau perilaku terhadap barang sehingga memperoleh kegunaan tempat dan kegunaan waktu yang disebut fungsi-fungsi fisik. Penyimpanan, pengangkutan, dan fasilitas. Fungsi keterangan yang menyangkut informasi pasar, dapat mengarahkan aktivitas produksi, kapan, apa, kemana hasil produksi itu disalurkan, dan mendapat menentukan tindakan ekonomi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Fungsi informasi pasar adalah gambaran perkiraan permintaan dan penawaran pasar yang mendatang di pasar tersebut. Strategi dan perencanaan pemasaran. Analis permintaan dan penawaran. Teori permintaan menjelaskan sifat para pembeli dalam permintaan suatu barang, sedangkan teori penawaran menjelaskan sifat para penjual dalam penawaran suatu barang. Teori permintaan yang menjelaskan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang dan jasa. Harga dikenal dengan hukum permintaan yang berbunyi, makin tinggi harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang diminta. Teori penawaran yang menjelaskan sifat hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dan harganya dikenal dengan hukum penawaran yang berbunyi, makin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Strategi dan perencanaan pemasaran. Permintaan seseorang
atau suatu masyarakat akan produk tanaman sayuran, terutama sayuran daun, ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya harga barang itu sendiri, harga barang yang lain yang bersifat substitutif terhadap barang tersebut, kemudian pendapatan rumah tangga atau pendapatan masyarakat, selera seorang yang masyarakat, dan jumlah penduduk. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran dirumuskan berdasarkan SWOT dan sasaran yang dicapai dari penetapan, terutama didasarkan pada pertimbangan biaya dan manfaat serta kemampuan sumber daya untuk melaksanakannya. Penempatan. Produk bayam yang kaya dengan protein, enak, dan murah. Lini produk. Melakukan diversifikasi merek dan kemasan untuk membedakan segmen pasar. Harga sedikit lebih rendah dari harga pesaing. Saluran distribusi, konsentrasi pada barang tersebut pada warung, grosir, dan warung. Kemudian tenaga penjual, menambah jumlah dan meningkatkan kemampuan tenaga penjual. Pelayanan, produk mudah dan murah untuk diperoleh. Promosi, meningkatkan anggaran promosi untuk mencetak leaflet, spanduk, serta untuk hadiah. Litbang, menaikkan anggaran sebesar 10% untuk menyempurnakan desain label kemasan untuk segmen kelas menengah. Terakhir, riset pemasaran menekankan pada kegiatan marketing intelijen. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.